Sintayong ungkap penyebab kekalahan atas Vietnam. Netizen timnas Indonesia terbelah usai gagal di Piala AFF 2022. Pak Hangso kembali tolak jabat tangan Sintayong. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkap penyebab kekalahan skuadnya dari Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Usai laga, Sintayong menyebut kurang adaptasi dan konsentrasi menjadi penyebab kekalahan anak asuhnya di kandang Vietnam. Menurut Sintayong, gol pertama Vietnam yang terjadi pada menit ketiga, selain kurang adaptasi, kualitas lapangan pun membuat Vietnam mampu membuka skor. Kemudian untuk gol kedua Vietnam, Sintayong mengaku karena kurangnya konsentrasi anak-anak asuhnya. Usai tersingkir di babak semifinal Piala AFF 2022, Sintayong menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat tanah air. Kegagalan timnas Indonesia ini memang cukup disayangkan, sebab masyarakat tanah air berharap penuh skuad Garuda bisa keluar sebagai juara Piala AFF pada edisi ke-14. Selain itu, Sintayong juga tidak lupa untuk memuji permainan Vietnam serta mengucapkan selamat atas keberhasilan The Golden Star melangkah ke final Piala AFF 2022. Pelatih timnas Vietnam Pak Hangso secara terang-terangan membongkar kunci sukses menaklukkan timnas Indonesia pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Pak Hangso menyebut telah menganalisa dengan baik hasil imbang 0-0 pada leg pertama. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai timnas Indonesia cukup lemah mempertahankan bola dan para pemain bertahan mudah kehilangan posisi. Sehingga di leg kedua Pak Hangso memasang dua striker untuk memanfaatkan ruang antar bek timnas Indonesia. Hasilnya 2 gol cepat di awal masing-masing babak mengantarkan Vietnam melaju ke final Piala AFF 2022. Bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyayangkan kegagalan melaju ke final Piala AFF 2022. Marcelino meyakini pecinta sepak bola Indonesia pastinya kecewa dengan kegagalan tersebut. Oleh karena itu, dia mengikuti jejak pelatih Sintayong, yakni meminta maaf kepada supporter dan masyarakat tanah air. Meski begitu, pemain berusia 18 tahun itu menganggap Piala AFF 2022 menjadi pengalaman berharga buatnya. Sebab Marcelino bisa merasakan persaingan ketat khas level senior di Asia Tenggara. Pemain keturunan timnas Indonesia Jordi Amat turut meminta maaf atas kegagalan di Piala AFF kali ini. Kepada supporter timnas Indonesia, bek berusia 30 tahun itu mengatakan timnya sudah berjuang sampai akhir. Kendati demikian, Jordi meyakini timnas Indonesia akan bangkit untuk menatap turnamen selanjutnya. Menurut Jordi, hasil minor dalam turnamen ini akan menjadi pembelajaran yang berharga bagi skuad Garuda untuk masa depan. Gelandang timnas Indonesia Mark Klok tertangkap kamera menolak ajakan bersalaman dari bek timnas Vietnam Doan Van Hao pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Seperti diketahui, Mark Klok dan Doan Van Hao saling berkonfrontasi pada laga kali ini. Dalam satu kesempatan, Vietnam mendapatkan tendangan penjuru. Klok langsung menempel Doan yang kemudian mengulurkan tangan untuk bersalaman. Menariknya, gelandang Persib Bandung itu hanya diam dan menyembunyikan tangan ke belakang. Hal itu pun mendapatkan reaksi dari netizen. Banyak yang terhibur dengan aksi ini, bahkan menuliskan dialog imajiner di antara kedua sosok. Bek kiri Vietnam Doan Van Hao memberikan ejekan terhadap gelandang timnas Indonesia Mark Klok usai pertandingan. Hal itu terjadi ketika dirinya mengomentari insiden dengan Mark Klok yang terjatuh di kotak penalti timnas Indonesia. Dilansir dari Bongda Plus, Doan Van Hao menyebut Mark Klok layaknya aktor dramatis. Padahal Doan Van Hao sendiri juga tampil penuh dengan intrik di Piala AFF 2022 kali ini. Bek jebolan Liga Belanda itu kerap pura-pura kesakitan kalau melanggar lawannya. Striker timnas Indonesia Dendi Sulistiawan mendapatkan pelanggaran keras dari bek Vietnam Quay Ngoc Hai pada menit ke-23. Hanya tinggal menendang bola, Quay Ngoc Hai datang dengan memberikan sikutan dan membuat Dendi Sulistiawan terkapar di lapangan. Sayangnya pelanggaran keras yang dilakukan bek Vietnam itu tidak membuat timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Wasit asal Jepang Yasuke Araki menganggap tak ada pelanggaran yang terjadi. Padahal menurut komentar pertandingan Vietnam versus Indonesia, apa yang dilakukan Quay Ngoc Hai sama seperti yang dilakukan Doan Van Hao kepada pemain Malaysia. Kegagalan timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2022 membuat dukungan netizen terbelah. Ada yang meminta pelatih Sintayong mundur, namun ada juga yang mendukung tetap bertahan.
Dari pantauan media sosial Twitter, banyak yang menyuarakan tagar hashtag #STYOut atau juga tak sedikit pula yang menginginkan pelatih asal Korea Selatan tersebut bertahan. Meski begitu, ada pula yang menginginkan Sintayong untuk mengundurkan diri dari timnas Indonesia bukan dari kegagalannya, namun karena merasa iba perjuangannya di Indonesia kurang dimaksimalkan oleh para pemain. Penyerang timnas Vietnam Nguyen Tien Linh tampil heroik pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022 kontra timnas Indonesia. Usai mencetak 2 gol, Tien Linh menyebut bahwa mengalahkan Indonesia adalah langkah awal mencapai target juara Piala AFF 2022. Bagi Tien Linh, tambahan 2 gol tersebut membuat dirinya mengkoleksi gol kelima di Piala AFF 2022. Namun dia tidak mau memikirkan ambisi menjadi top skor Piala AFF 2022 kendati masih bersaing ketat dengan penyerang Thailand Terasil Dangda yang juga sudah mengkoleksi 5 gol. Usai memastikan diri lolos ke final, pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo langsung melontarkan pesan war khususnya Malaysia dan Thailand yang masih berjuang di semifinal. Park Hang-seo mengatakan bahwa level sepak bola Vietnam sudah berada di atas negara-negara lain di Asia Tenggara. Ditunjuk sebagai juru taktik Vietnam pada 2017 silam, Park Hang-seo mengaku sudah memberikan kontribusi nyata untuk sepak bola Vietnam. Menurutnya, di bawah tangan dinginnya, para pemain Vietnam sudah mengalami banyak perkembangan pesat. Timnas Vietnam banjir bonus usai melaju ke babak final Piala AFF 2022. Dilansir dari Bongda 24 Hours, Federasi Sepak Bola Vietnam menambahkan bonus ke angka 4 miliar dong atau setara dengan 2,6 miliar rupiah kepada anak asuh Park Hang-seo. Jumlah itu merupakan kalkulasi bonus dari hasil impresif Vietnam selama Piala AFF 2022. Jumlah itu akan bertambah andai Vietnam berhasil menjuarai Piala AFF 2022. Terlepas dari besarnya jumlah bonus tersebut, timnas Vietnam tengah dalam motivasi tinggi untuk menjadi juara lantaran ingin mempersembahkan kado perpisahan manis untuk sang pelatih Park Hang-seo yang hendak meninggalkan negeri bintang emas usai Piala AFF 2022. Fakta menarik terjadi ketika lini tengah timnas Indonesia tak diisi oleh Rahmat Irianto. Diketahui skuad Garuda selalu kebobolan ketika pemain Persib Bandung itu absen. Hal itu terbukti ketika timnas Indonesia menang 2-1 atas Kamboja di laga perdana. Kemudian saat Thailand membobol gawang timnas Indonesia dan menahan imbang dengan skor 1-1. Hal itu terjadi saat Irianto tak berada di lapangan. Hal serupa juga terjadi di laga terakhir kontra Filipina. Dan terbaru, cedera yang didapat ketika semifinal leg kedua membuat skuad Garuda menelan kekalahan atas Vietnam. Terdapat momen menarik usai laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 antara timnas Indonesia melawan Vietnam. Pelatih Sintayong masuk ke lapangan dan memberikan selamat ke timnas Vietnam. Dilansir dari Zing News, para pemain Vietnam tampak menyambut ucapan selamat dari Sintayong dengan senyum dan penuh hormat. Namun aksi tersebut justru tidak disambut oleh pelatih Vietnam Park Hang-seo. Salah satu media lokal Vietnam, Vietbo.vn, menyoroti skill pemain keturunan timnas Indonesia Jordi Amat pada laga semifinal leg kedua. Media tersebut menyinggung kualitas Jordi Amat yang pernah berhadapan dengan Messi dan Ronaldo. Dalam laporannya, Vietbo.vn menuliskan bahwa Jordi Amat bakal memiliki pertandingan yang tak terlupakan melawan tim Vietnam sebab menelan kekalahan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.